Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hum Santi Santi Hum, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin dosen, izin teman-teman semua, kami dari kelompok 3 Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B, izin mempresentasikan presentasi tentang hukum pidana. Baik, sebelum masuk materi perkuliahan, baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, yaitu rekan Dea Himalia Putri, 4321, lalu Hadi Prabowo, 4329, Iputu Bayu Rama Mahendra, 4331, lalu Michael Dwi Putra, 4340, Ricky Dwi Prastio, 43353, Sakira Fauzia, 4354. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pidana. Secara sederhana, hukum pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bila mana perbuatan tersebut dilanggar. Hukum pidana itu sendiri adalah salah satu bagian dari hukum di suatu negara yang memberikan pengetahuan dan aturan-aturan dasar guna menentukan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan, tindakan mana yang dilarang dengan disertai sanksi dan ancaman hukuman berupa pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Next. Selanjutnya akan kami bahas mengenai pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Profesor Muljanto. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang ada di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa-apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menurut Sudarto, hukum pidana adalah sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat berupa pidana. Yang ketiga, menurut Simonis. Menurut Simonis, hukum pidana merupakan satu, keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati. Yang kedua, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana. Dan yang terakhir, keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Selanjutnya, menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewaliannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pidana material, dan yang kedua, hukum pidana formil. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum pidana material, yang diatur dalam hukum pidana material, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana.
Yang kedua, syarat untuk menjatuhkan pidana atau kapan atau dalam hal apa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipidana. Dan yang ketiga, ketentuan tentang pidana. Contoh dari hukum pidana material adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya yang kedua adalah hukum pidana formil. Hukum pidana formil merupakan hukum pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala ada sangkaan akan sedang dan atau sudah terjadi tindak pidana. Contoh dari hukum pidana formil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya adalah tujuan hukum pidana. Apa sih tujuan hukum pidana itu? Sebelum berbicara mengenai tujuan hukum pidana, kami akan menampilkan tujuan hukum itu sendiri. Ada banyak tujuan hukum yang dikemukakan oleh banyak para ahli. Namun, apabila hendak diinventariskan, hanyalah terdapat dua teori, yakni teori etis dan teori utilitas. Kedua teori ini ialah landasan dari teori atau pendapat lain, dan teori lainnya merupakan varian atau kombinasi dari teori etis dan atau teori utilitas. Teori etis. Dalam bukunya yang berjudul Retorika dan Etika Nikomedia, filsuf Aristoteles memperkenalkan teori etis ini. Dalam teori ini, ia berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah iusum quique tribuere. Atau slogan lengkapnya, Justitia est constans et perpetua voluntas iusum quique tribuere, yang dapat diartikan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Selanjutnya, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yakni keadilan komutatif atau keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut jasanya, dan keadilan distributif atau keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa. Disebut dengan teori etis karena isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai mana yang adil dan mana yang tidak adil. Baik, selanjutnya kita membahas teori utilitas. Teori utilitas menurut Jeremy Bentham, seorang pakar hukum asal Inggris, mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna atau disebut efektif. Adagium yang terkenal adalah the greatest happiness or the greatest number, yang artinya kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Teori ini sangat mengagung-agungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum. Maka muncullah semboyan Yudiris terkenal yang dikemenangkan oleh Ulpianus dalam Digesta, Lex dura sed tamen scripta, atau Lex dura sed icta scripta, yang kalau diterjemahkan artinya, undang-undang itu keras, akan tetapi memang sudah ditentukan demikian bunyinya. Menurut Wirjono Pradjokdikoro, dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia, tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak atau genele preventif, maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau special preventive. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kegiatan kejahatan agar menjadi orang yang baik, tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Ada 3 aliran terkenal yang menjelaskan tujuan hukum pidana. Aliran ini mendukung proses terwujudnya tujuan hukum pidana. Antara lain, aliran klasik. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Pengikut aliran ini mengandung bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu atau perseorangan. Aliran modern. Menurut aliran ini, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi. Berdasarkan aliran ketiga atau aliran sosiologis oleh Enrico Ferri menyatakan, tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan,
Secara umum, tujuan hukum pidana antara lain adalah yang pertama, melindungi kepentingan individu, lalu membuat perilaku kejahatan jerah, kemudian mendidik, dan mencegah konflik. Yang ketiga akan membahas asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana dibagi menjadi 6 asas. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas ini yaitu maksudnya dengan seseorang ini tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak pidana kejahatannya itu tidak terdapat dalam KUHP, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuasaan aturan pidana perundang-undangan yang sudah ditentukan. Yang kedua ada asas teritorialitas. Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional, karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang ketiga ada asas nasional aktif atau personalitas. Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia. Dalam hukum internasional, hukum ini disebut asas personalitas. Akan tetapi, hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antar negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Keempat, ada asas nasional pasif, yaitu asas perlindungan. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik WNI ataupun warga negara asing, yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Dan yang kelima ada asas universalitas. Asas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan, dalam arti si pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti, seperti tindak pidana terorisme, yang di mana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana. Dan yang terakhir ada asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan atau Gilstraf Zoederschuld. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disebut juga asas kesalahan yang mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Baik, berikutnya akan saya jelaskan mengenai macam-macam pidana. Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah atau dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum atau pidana yang berlaku, dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terpidana adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hukuman mati. Mengenai hukuman mati ini sendiri, terdapat beberapa negara yang telah menghapuskan bentuk hukuman mati seperti ini. Contohnya adalah di Belanda. Akan tetapi, di Indonesia sendiri hukuman mati masih terkadang diberlakukan untuk beberapa kasus atau beberapa pidana yang dinilai berat. Dan di Indonesia sendiri masih terjadi pro kontra terhadap diberlakukannya hukuman ini. Nah, berikutnya adalah hukuman yang cukup lumrah kita temui, yakni hukuman penjara. Hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan selama-lamanya dan semaksimal mungkin adalah 20 tahun. Terpidana tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar penjara, dan terpidana tidak mempunyai hak fiskal. Berikutnya adalah hukuman kurungan. Hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau kejahatan atau pelanggaran yang kecil. Biasanya, terhukum atau terpidana dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya, hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar daerah tinggalnya kalau ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja sesuai dengan SK yang berlaku. Jadi terpidana saat melaksanakan hukuman penjara, dia harus terikat kepada penjara dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh penjara. Sedangkan pada hukum kurungan, pada hukuman kurungan, terpidana mendapatkan hak pistol, yaitu hak untuk memperbaiki nasib. Berikutnya hukuman denda.
Dalam hal ini, terpidana boleh memilih sendiri antara denda atau kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah selama 6 bulan. Dan berikutnya adalah hukuman tutupan. Hukuman tutupan ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukuman tutupan ini merupakan penambahan pidana ke dalam KUHP berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Berikutnya ada beberapa hukuman tambahan. Hukuman tambahan sendiri tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus disertakan pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut antara lain, yang pertama adalah pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua adalah penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga adalah pengumuman keputusan hakim. Baik, tibalah akhir dari presentasi dari pemaparan kelompok kami tentang hukum pidana. Apabila dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar pada saat diskusi di Google Classroom dibuka. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga pemaparan kelompok kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Izinkan kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.